Terima kasih kami ucapkan kepada yang menyempatkan diri hadir untuk memberikan arahan dan sambutan serta motivasi kepada kita semua. Untuk itu mari kita sambut dengan gembira orasi yang oleh Bapak Haji Anies Baswedan PhD. Kepada Bapak Anies, kami silakan. Adik-adik semua, saya dapat tugas nih dari Bang Peter Jailani bicara tentang mahasiswa di kuliah perdana. Ini tugas yang besar sekali. Kenapa? Karena menjadi mahasiswa baru itu cuma sekali. Habis ini Anda udah bukan baru lagi. Seumur hidupnya cuma sekarang. Kebaruan itu hanya hari ini. Bulan depan Anda nggak bisa bilang baru lagi. Ya sekarang ini. Karena itu semua yang sifatnya baru Anda harus manfaatkan betul. Manfaatkan untuk bersiap ke depan. Pertama, Anda disebut sebagai mahasiswa baru. Adik-adik, pegang catatan nggak sekarang? Pegang, catatnya pakai apa nih? Pakai kertas atau pakai digital? Boleh kertas, boleh digital. Oke. Tapi ada yang bilang gini, Prof, kami nggak nyatet Pak, kami merekam. Abad 21 beneran ya, ini direkam. Nah, adik-adik semua yang sekarang jadi mahasiswa baru, adik-adik di berbagai tempat di dunia, kalau masuk kuliah, namanya itu bukan mahasiswa, tapi siswa. Hanya di Indonesia, Anda dapat gelar maha atas kesiswaan Anda. Ya, boleh nggak anak SD dipanggil mahasiswa? SMP? SMA? Kuliah? Ya. Jadi Anda harus sadar bahwa status Anda itu sekarang menjadi seseorang yang mendapatkan label maha atas kesiswaan Anda. Ini periode yang merupakan periode emas di dalam perjalanan pembelajaran Anda. Karena Anda sekarang berstatus sebagai mahasiswa. Harus beda dengan siswa biasa. Sadari itu sebagai tanggung jawab. Nah, kenapa di Indonesia dapat gelar maha atas kesiswaan? Karena yang bisa dapat kesempatan kuliah itu dahulu tidak banyak. Saat Republik ini merdeka, yang berstatus mahasiswa tidak lebih dari 200 orang. Sedikit sekali yang berstatus mahasiswa. Di masa itu yang bisa baca tulis tidak lebih dari 5% penduduk Indonesia. 95% tidak bisa baca tulis. Diajak perang bisa, diajak bergerilya bisa, berani lawan penjajah berani, kasih selembar kertas suruh tulis nama nggak bisa. Jadi bayangkan mahasiswa itu jumlah yang kecil yang elit. Nah, karena itu mereka mendapat gelar maha atas kesiswaannya. Dan anak-anak muda yang menjadi mahasiswa adalah anak-anak muda yang bukan hanya memikirkan dirinya, tapi juga memikirkan bangsanya dan masa depan bangsanya. Karena itu, mahasiswa Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia, dikenal sebagai pembelajar berjuang. Jadi pesan saya yang pertama kepada semua, apalagi masuk di Universitas Islam Nusantara, adik-adik harus menjadi mahasiswa pejuang, meneruskan tradisi perjuangan. Nomor satu nih, jangan jadi mahasiswa yang bukan pejuang, mahasiswa pejuang. Yang sejarah nih, orang kekinian. Yang kedua, peran masa depan. Anda dengan usia yang belia, maka Anda punya peran yang akan dimainkan di masa depan.
persoalan. Disitulah kenapa kompetensi menjadi penting, kepemimpinan menjadi penting, pengembangan diri menjadi penting untuk Anda perankan di masa depan. Nah, dua ini Anda harus tumbuhkan selama berkuliah di sini. Jadi di perguruan tinggi ini adalah kesempatan di Universitas Islam Sofia. Anda harus aktif, Anda harus kembangkan diri. Nah, saya meneruskan yang disampaikan oleh Prof. Masuki tadi tentang kemampuan yang harus dimiliki. Kalau basicnya sudah dibahas banyak, fondasinya adalah iman, Islam, akhlak, itu fondasinya sudah dibahas, itu dipelajari dari mulai kecil. Sekarang ketika ada kuliah, saya ingin tambahkan yang disampaikan Prof. Masuki 4K. Kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan untuk bisa berkomunikasi, dan kemampuan untuk bisa kolaborasi. 4 kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Ini 4 ini disebut sebagai keterampilan abad 21. Adik-adik semua di sini tumbuhkan 4 ini. Serius tumbuhkan, apalagi kemampuan berpikir kritis. Benar-benar tumbuh kritis. Kalau di dalam kelas mendengarkan dosen bicara sambil mengkritisi, apa yang saya bisa tanyakan dengan kritis pada dosen saya. Sebelum masuk kelas, Anda baca, mengkritisi apa yang Anda baca, diskusikan di kelas. Sehingga kemampuan berpikir kritis itu akan selalu terasah dan tumbuh. Insya Allah nanti adik-adik, kalau punya kemampuan berpikir kritis itu, Anda akan bisa berperan jauh lebih besar daripada sebaya Anda semua. Yang kedua, kemampuan kreatif. Kreatif itu mampu berpikir yang baru, mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda.